Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah aplikasi komputer ya. Materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu tentang analisis, regresi, dan korelasi linear. Jadi setelah kita melakukan uji asumsi dasar, instrumen data, dan uji asumsi klasik, selanjutnya adalah kita melakukan uji regresi atau korelasi linear ya. Nah, untuk ujian nanti kita melakukan uji regresi linear berganda. Baik, yang pertama kita melakukan uji analisis korelasi ya. Ya, intinya kita ingin mengetahui adakah hubungan antara variabel ya, antara variabel intinya gitu. Biasanya ada yang sederhana dan yang berganda. Kalau berganda itu artinya variabelnya variabel X-nya itu lebih ya dari satu yang berganda. Tapi kalau sederhana variabel X satunya cuma X-nya cuma satu ya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melihat dari interpretasi dari analisis korelasi ya. Nah, di sini intinya dia harus yang antara 0,60 ya sampai dengan 0,8 lah ya di sini. Kuat dan sampai sangat kuat ya. Di sini ada kriterianya gitu. Nah, untuk korelasi itu ada 3 metode yaitu korelasi Pearson, Kendall-Stauby, dan Spearman correlation ya. Nah, di sini contohnya sama kayak kompetensi sebelumnya ya, tentang kompetensi kerja, disiplin kerja, dan kualitas pelayanan kesehatan. Ini ya. 23 sampel ya, langsung kita melakukan ujinya ya, analyze correlate pivot ya. Tinggal di sini paling enaknya di korelasi tinggal centang apa yang mau kita apa metode yang kita pakai ya. Di sini kan ada Pearson, Kendall-Stauby, dan Spearman ya. Nah, di sini kita pertama yang kita centang adalah Pearson. Analyze ya, correlate pivot. Ini reset dulu. Nah, ini masukkan semuanya. Baru yang mau kita centang mana yang Pearson gitu ya. Langsung klik OK. Muncul ini ya, yang dilihat yang di bawah nih 0,839 dan 0,872 gitu. Kalau ditanya kira-kira yang dipakai yang mana? Biasanya lebih cocok adalah yang Pearson gitu ya. Nah, di sini ada 2 pengukuran ya berdasarkan signifikansi sama atau tanda bintang di sini ya. Tanda bintang itu kita lihat dari yang tadi pengukuran di awal tadi ya. Berdasarkan teori yang ini. Di sini kita lihat dia kalau berdasarkan Pearson ya 0,839 dan 0,872. Tapi kalau berdasarkan signifikansinya 0,00 ya untuk 2 variabel. Jadi kalau berdasarkan nilai signifikansi harus lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat korelasi. Tapi kalau dia lebih itu maka tidak terdapat korelasi. Di sini kan dia lebih besar ya, lebih kecil daripada 0,05 maka dia terdapat korelasi. Nah, kalau berdasarkan tanda bintang di sini 0,839 dan 0,872. Ya. Itu artinya dia korelasinya di sini ya. Sangat kuat. Nah, di sini kita lihat lanjut lagi ya untuk Kendall-Stauby dan Spearman-Rowe. Sama kayak tadi, tinggal yang dicentang adalah Kendall-Stauby dan Spearman. Klik OK. Intinya sama kayak yang tadi ya. Nih, tinggal dicentang yang Kendall-Stauby atau Spearman. Kok tiga-tiganya dicentang gimana Bu? Tapi itu biasanya sendiri saja ya. Baru klik OK, kelihatan di sini ya Kendall-Stauby dan Spearman. Jadi sebenarnya kalau mau diklik semua nggak ada masalah gitu ya. Cuma biar lebih spesifik lebih fokus aja gitu ya. Di sini dilihat ya, kalau dari tanda bintangnya, kalau yang dari Kendall-Stauby 0,596 dan kalau disiplin kerjanya 0,663. Kalau signifikannya 0,00 ya. Kalau yang kualitas pelayanan 0,746 dan 0,8 Jadi kalau dilihat yang paling bagus emang yang Pearson ya, karena dia kuat hubungannya. Kalau signifikannya sih di bawah 0 semua ya. Di bawah 0,05 maksudnya. Jadi dia ada hubungan, terdapat hubungan. Kan dia harus lebih kecil daripada 0,05. Lanjut lagi sama kayak tadi ya.
untuk regresi linear sederhana. Ya, tadi tentang korelasi ya. Nah, ini yang regresi linear berganda. Sederhana. Jadi sederhana itu intinya variabel bebasnya cuma satu. Kalau berganda itu dua. Tapi kalau syarat yang lainnya sama saja ya. Kayak sampel harus homogen ya. Nilai residualnya harus distribusi normal ya. Makanya dia harus lolos dari uji asumsi klasik ya. Terdapat sama dasar ya. Terdapat hubungan yang linier ya. Tidak terjadi gejala hetero ya. Tidak terjadi gejala autokorelasi ya kayak gitu. Nah, ini contohnya sama yang tadi, cuma yang kita pakai adalah yang X1-nya ini. X1 dan Y. Ya. Langsung ke analyze regresi linear, kotak dialog Y ke dependen, variabel X1 ke independen. Pilih di statistik, pilih estimate, model fit, ya, deskriptif, klik continue. Klik plot pada standardized, klik residual plot, pilih histogram dan normal probability, klik continue. Ini tadi ya, sama. Ini Y-nya ke dependen, X1-nya ke independen. Statistiknya model fit ya, dicentang, deskriptif, dan residualnya ini. Model fit dan deskriptif ya. Udah benar nih, udah benar. Terus klik continue, terus di plotnya ya. Plotnya normal probability plot ya, histogram juga kayaknya. Klik continue ya, histogram juga nih ya. Klik continue. Tadi statistiknya yang model fit dan deskriptif. Kalau yang plotnya histogram dan normal. Klik continue dan oke. Ininya regresi koefisiennya estimate. Jadi saya ketinggalan. Terus hasilnya ini ya. Model summary yang kita pakai ya. Model summary sama ANOVA-nya dan koefisien. Jadi kalau kita lihat di model summary itu untuk melihat dari R-square-nya ya. Kalau yang ANOVA itu kita lihat tabel F. Kalau yang koefisien itu tabel T. Sama dengan rumusnya juga ya. Atau persamaan regresinya. Gitu. Nah, untuk pertama yang model summary ya kita lihat dari R-square-nya ya. Kita lihat yang 0,704 atau 70,4% ya. Jadi dia itu X1-nya memiliki pengaruh sebesar 70,4% terhadap variabel Y ya. Yang di luar dari variabel 7,4 itu dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel X1 gitu ya. Sisanya maksudnya. Nah, kalau di sini R-nya ya 0,839. Dia artinya hubungan sangat kuat ya, sama tadi teori yang sebelumnya ya. Kalau 8 ke atas itu hubungannya itu sangat kuat. Nah, kalau yang tabel F-nya di sini kita lihat harus lebih nilai signifikannya ya, dia harus lebih kecil daripada 0,05, maka regresinya linear ya. Di sini dia lebih kecil ya, 0,00, maka dia regresinya linear. Kalau untuk persamaannya ya, tinggal ditulis ya, Y sama dengan min 1,72 plus 0,613 X1 atau X ya. Jangan lupa ini tabel T-nya. Nih, tabel T-nya kita lihat derajat kebebasannya dulu ya, derajat kebebasan. Kalau tabel T itu intinya jumlah K atau variabel itu yang independen. Tapi kalau tabel F itu K-nya itu semua jumlah dari variabel independen dan dependen gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari yang ANOVA ini ya, DF-nya derajat kebebasan. Artinya dia nilainya 21 ya untuk apa namanya? Derajat kebebasannya. Nah, di sini salah ya, harusnya 21. Karena kan rumusnya adalah N dikurangi K dikurangi 1. N itu sampel ya, sampel dikurangi K itu jumlah variabel dan dikurangi 1. Jadi kan N itu adalah datanya ya 23 ya, 23 sampelnya 23 dikurangi 1 karena variabel X-nya cuma 1.
dikurangi 1. Jadi harusnya 21. Sama kayak ini ya. Nah, itu. Baru udah ketemu ya T-table-nya. Kalau signifikan dia harus lebih kecil ya daripada 0,5. Nilai signifikan. Tapi kalau tabelnya itu T hitung harus lebih besar daripada T-table. Ya, di sini T-table-nya kita ketik di Excel juga bisa atau lewat apa namanya? Tabel T. Ya, tinggal dicari derajat apa namanya? Derajat kebebasannya berapa ya? 21 ya, 21 tinggal apa namanya signifikannya 0,5. Ketemulah 2,03. Itu ya. Nah, di sini T hitungnya 7,67 ya. Ini T hitung. 7,67 artinya dia lebih besar daripada 2,03. Nah, kalau signifikannya dia lebih kecil ya, 0,00. Nih, jadinya dia apa namanya? Terjadi pengaruh ya. Kan kalau T hitung harus lebih besar, kalau signifikansi harus lebih kecil. Udah itu untuk tabel T-nya ya. Kalau uji F-nya di sini ya 0 kita udah ketemu ya di sini 0,00. Kalau mau F table sama aja kita cari dulu ya derajat kebebasannya. Dibandingkan dengan F hitung dibandingkan dengan F table. Ya di sini ya kita cari dulu F hitungnya berapa, terus derajat kebebasannya ya. K dikurangi 1. Kalau K kan 2, 2 kali 1, 1. Ini sama kayak yang tadi ini. Nih, ya. Baru kita cari tabelnya ya. Jadi tinggal diklik aja di sini. Apa di Excel. Baru nanti ketemu apa F tabelnya. Kalau F table itu harus lebih besar ya daripada F hitung harus lebih besar daripada F table gitu ya. Nah, kalau untuk regresi linear berganda sama aja. Cuma yang kita uji adalah X1 dan X2-nya. Ya sama kayak yang tadi langkah-langkahnya apa namanya? Tinggal masukkan sini. Tinggal masukkan saja analis regresi linear di reset ya. Terus kompetensi kerja masukin di variabel independen. Pelayanan di dependen. Statistiknya ya, regresi koefisiennya itu estimate, model fit, dan deskriptif. Klik continue, plotnya histogram dan normal. Dan continue. Baru ketemu ya model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, tinggal kita jabarkan. Ya, intinya kalau cari kalau uji F-nya itu ada F hitungnya juga dengan signifikan ya. Jadi kalau F hitung ini harus lebih besar ya. Kalau signifikan dia harus lebih kecil daripada 0,5. Sama juga kayak uji T gitu ya. Kalau uji T juga harus lebih kecil daripada 0,05 ya. Di sini R square-nya jadi dia variabel X terhadap variabel Y itu sebesar 82,2. Di luar dari 82,2 itu variabel bebas lainnya yang mempengaruhi Y gitu ya. Lalu di sini dia 90,7 artinya dia pengaruhnya sangat kuat ya di atas 8. Ya untuk ini variabel apa namanya uji F-nya ya uji F-nya dia 0,00 jadi lebih kecil daripada 0,05. Jadi dia mempunyai pengaruh ya yang kuat. Nah, kalau tabel F-nya tinggal dicari aja ini ya derajat kebebasan K dikurangi 1. Derajat K dikurangi 1 ya variabelnya kan ada 3 ya dikurangi 1 sama dengan 2. Nah kalau DF-nya derajat apa namanya derajat kebebasan yang 2 itu sampel dikurangi K.
Nah, kalau F itu semua ya, independen dan apa namanya, dependen. Jadi 23 dikurangi 3 sama dengan 20. Intinya dicek aja di sini ya. 20. Kalau K ini itu ya variabel bebas dan variabel apa namanya, terikat. Ketemu hasilnya 3,49 ya untuk variabel apa untuk tabel apa uji tabel apa namanya? F-tabelnya, F-tabelnya. Nah, kalau F hitungnya nih ya 4,23. 46,23. Lebih besar dari 3,49 jadi terdapat pengaruh. Kalau uji T intinya variabel DF-nya itu dia variabel apa namanya? Variabel bebas ya. Bentar, DF. Jadi DF-nya itu sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Ini yang tadi itu. N dikurangi K dikurangi 1. DF ini. N itu 23. 23 dikurangi 1. Dikurangi 2 dikurangi 1. Ya, 22 itu variabel bebasnya, X1 dan X2. Terus dikurangi 1 sama dengan 20. Ini yang tadi nih. Carinya di sini. Nih. Ya, 20. Tapi ceknya di sini juga bisa. Nah, udah ketemu 2,08 ya. 2,08 di tabel T-nya. Nah, X kalau dari signifikan ya dia apa namanya? 0,16 dan 0,002. Jadi lebih kecil daripada 0,05. Nah, kalau ini tabel T-nya dia 2,64 dan 3,64 ya, lebih besar daripada T-tabelnya 2,08. Ya, jadi dia terdapat pengaruh yang signifikan yang kuat. Kalau korelasi kan ingin mengetahui ada hubungan apa tidak. Nah, kalau regresi itu seberapa kuat ya pengaruhnya. Intinya itu. Ya. Untuk soalnya di sini soalnya ya udah di Excel tinggal diimport aja. Nah, ini tinggal diimport aja sebentar. Ini ya data regresi ya, tinggal dicari aja tadi tuh. Analyze regresi linear. Tinggal dimasukin datanya. Tuh ya, hasilnya ketemu ini. Tinggal dijabarkan saja apa namanya rumusnya dulu ya, regresi linear berganda dulu, persamaannya dulu. Baru apa namanya R square-nya dan R-nya dulu. Ya di sini ya. Baru kita lihat adalah uji T-nya dulu. Uji T-nya, cari DF-nya ya. DF-nya berapa. Terus kita berdasarkan signifikan. Ya. Baru uji F-nya. Uji F-nya lihat dari sini. Nah gitu ya. Baik, sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan atau di sini ada soal bisa dikerjakan ya, bisa untuk dijawab. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.